Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Berikan kami hati-Mu ya Tuhan, saat memandang di sekitar kami, yang kami tahu banyak orang membutuhkan Tuhan. Berjalan di dalam kebinasan dan kegelapan, sementara kami sedang menerima anugerah yang begitu besar itu. Akankah kami diam? Biarlah firman-Mu sekali lagi bukan hanya sesuatu yang nempel di telinga dan hati kami saja, tetapi terus menggerakkan kami untuk bertindak, melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu kekuatan yang sejati itu datang dari Tuhan, bukan karena kemampuan kami sebagai manusia. Berfirmanlah ya Tuhan lewat kebenaran sabda-Mu, supaya kami bukan saja mendengar sesuatu, tapi dibentuk oleh Tuhan untuk terus menjadi murid Kristus yang semakin serupa dengan Dikau. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama akan melihat satu bagian firman Allah yang pagi hari ini terambil di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Kita akan melihat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Surat Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua, 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan untuk kita. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan kepada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Kita akan melihat ayat yang kelima yang menjadi landasan kita untuk perenungan hari ini. Ayat yang kelima yang berkata, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan yang berbagai lagi kita yang bukan hanya sekedar membaca, mendengar, tetapi yang menyimpan lalu melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membayangkan situasi ini Bapak Ibu. Suatu malam ada seorang pria yang sedang berada di kamarnya sendirian. Dia tengah berdoa sambil menangis di hadapan Allah. Karena hari itu dia merasakan bahwa apa yang dia kerjakan, semua yang dia lakukan dengan jerih payahnya, dengan kekuatannya, seakan-akan tidak lagi berarti apa-apa. Bapak Ibu, pria ini bukan seorang yang biasa. Mari kita lihat hidupnya. Bapak Ibu, dia seorang yang pernah belajar ilmu kedokteran dan berhasil dengan baik. Dia juga belajar bahasa Mandarin karena dia tahu bahwa dia akan masuk dan melayani di tengah-tengah orang-orang yang tinggal di Cina daratan, Bapak Ibu. Dia sudah mempersembahkan seluruh hidupnya sejak dari mudanya karena dia tahu panggilan Allah dalam hidupnya. Tapi malam itu dia ada di kamarnya seorang diri, dia menangis. Dan dia berpikir dia untuk berhenti dari semua hal yang telah dia bangun selama ini.
Dan dia menuliskan dalam satu kalimat yang menarik, dan saya kutip kalimatnya begini, "Aku tidak punya kesanggupan rohani untuk menjadi misionaris di tempat ini. Aku merasa telah menjadi seorang penipu rohani." Bapak Ibu, kalimat ini bukan lahir dari seorang yang biasa, tapi lahir dari seorang yang luar biasa. Apakah muncul di atas Bapak Ibu ya? Seorang yang sangat besar dalam dunia misi yang bernama Hudson Taylor. Bapak Ibu, kalau bicara Hudson Taylor maka kita tahu bahwa dia adalah seorang yang telah dipanggil Allah, melayani Allah, telah berhasil memenangkan ribuan bahkan ratusan ribu orang percaya kepada Kristus, dan dia dikenal sebagai salah satu misionaris yang telah menorehkan sejarah besar dalam sebuah misi modern di tengah-tengah dunia ini. Tapi tahukah kita bahwa suatu saat, suatu ketika dia pernah berada di dalam ruangannya berdoa dan merasa bahwa semua yang dia kerjakan dengan kekuatan, dengan apa yang dia lakukan berjeripaya itu, merasa bahwa semuanya sia-sia. Saya lalu berpikir Bapak Ibu, orang sebesar dia dengan kemampuan yang seperti itu pernah merasakan bahwa apa yang dia kerjakan itu tidak berarti. Lalu tiba-tiba saya berpikir bagaimana dengan kita? Setiap tahun, bulan Agustus, kita masuk pada bulan misi. Kita diingatkan tentang karya Tuhan, tentang pelayanan yang begitu besar yang Tuhan berikan pada gereja kita, Gereja Gloria. Tapi Bapak Ibu, setiap kali barangkali waktu misi itu didengungkan, maka pertanyaan yang muncul adalah bahwa ini barangkali bukan buat saya kok. Ini pekerjaan untuk orang-orang tertentu yang dilatih, orang-orang tertentu yang memang dipanggil untuk itu, para pendeta, para penginjil, orang-orang misionaris yang memang diutus oleh Allah khusus untuk ke sana. Bukan untuk saya. Saya hanya orang yang biasa, saya seorang yang tidak memiliki kemampuan seperti yang lain lah. Bapak Ibu, barangkali pemikiran itu muncul. Tetapi hari ini kita belajar satu hal dari Rasul Paulus sendiri, bahwa semua yang Allah sedang kerjakan dalam hidup kita dan melalui gereja kita ini bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan gereja, bukan karena kemampuan orang-orang tertentu, tetapi karena kesanggupan itu datangnya dari Allah kepada kita. Sekali lagi, bukan karena kepandaian, bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan seorang manusia seperti engkau dan saya, tapi karena Allah yang telah memampukan kita untuk melakukan segalanya. Bapak Ibu tadi sudah melihat penayangan tentang pelayanan-pelayanan misi yang ada, yang dikerjakan dan dipercayakan. Kita mendengar bagaimana tadi pelayanan yang ada di Alor misalkan. Itu semua bukan karena kekuatan manusia, tapi saya yakin satu hal, karena Allah. Nah Bapak Ibu, mari kita coba perhatikan apa yang Rasul Paulus sedang sampaikan yang kiranya boleh menjadi berita yang penting untuk kita bawa pada minggu hari ini. Mari kita kembali kepada gereja Korintus hari itu. Gereja yang didirikan oleh Rasul Paulus, gereja yang hari itu sedang berkembang dan menjadi gereja yang besar Bapak Ibu. Ternyata hari itu, kalau kita membaca latar belakangnya, di gereja ini sedang kedatangan orang-orang hebat Bapak Ibu. Dari Yerusalem mereka datang ke sana dan mereka menjadi guru yang mengajar di tengah-tengah jemaat. Ini bukan orang biasa karena Paulus sendiri mengatakan bahwa mereka datang dengan surat pujian atau rekomendasi dari orang-orang tertentu untuk menyatakan mereka punya kualifikasi, mereka punya kemampuan, mereka memang layak untuk mengajar. Bapak Ibu, bukankah memang seringkali dunia memikirkan hal yang sama tentang kebesaran seseorang? Bahkan tanpa sadar seringkali ini juga masuk dalam kehidupan kita bergereja. Kita terpukau, kita merasa sangat diberkati kalau kita memiliki orang-orang yang punya kualifikasi yang baik, pendidikannya baik, pengalamannya banyak, dia punya skill yang sangat bagus, lalu kita berkata, ini orang yang tepat. Pasti Allah memilih dia. Bapak Ibu, pemikiran ini bukan pemikiran yang baru kok. Bahkan di dalam Alkitab kalau kita telusuri lebih jauh, kita bisa berjumpa dengan pola yang seperti ini. Pada waktu Samuel diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Bethlehem, ke rumah Isai. Dengan satu misi, dengan satu tugas, dia harus mencari seorang raja yang baru,
menggantikan Saul. Pada waktu datang ke tempat Isai itulah dia berkata kepada Isai, panggil semua anakmu. Maka Isai memanggil semua anak laki-lakinya, mulai dari yang paling besar yang bernama Eliab. Seorang prajurit, seorang yang gagah, perawakannya bagus, wajahnya sangat tampan. Dalam hati Samuel berpikir, nah ini yang paling tepat. Ini nih yang cocok banget jadi raja. Tapi Allah menolak. Sampai kemudian Daud dipanggil. Daud masuk. Seorang anak remaja yang masih belum punya pengalaman. Seorang yang sederhana karena kerjanya sehari-hari menjadi gembala yang jumlah dombanya tidak banyak. Diremehkan. Pada waktu pertama dipanggil dia tidak ada di sana. Pada waktu ditanya barulah dia dipanggil. Tapi justru pada waktu masuk itulah Allah berkata pada Samuel, inilah dia orangnya. Sangat jauh berbeda dengan gambaran seorang raja pada umumnya hari itu. Tetapi saya percaya itulah yang Allah lakukan dalam hidupnya. Dan pilihan Allah tidak pernah keliru. Bapak Ibu, jadi ada satu hal yang Paulus sedang katakan dalam bagian ini. Sekali lagi, orang-orang yang datang hari itu datang dengan kemampuan, dengan kehebatan, dengan sebuah surat pujian. Dan kalau sekarang barangkali CV-nya begitu luar biasa, pendidikan, pengalaman, pekerjaan, dan kemampuannya dia. Lalu dibandingkan dengan Paulus, Paulus berkata, aku ini bukan siapa-siapa. Bapak Ibu, Paulus pernah menuliskan di dalam surat Korintus ini bahwa dia datang dengan hati yang gentar kepada mereka. Tapi justru disitulah kita melihat ada sesuatu yang Allah sedang kerjakan. Ada sebuah pesan penting yang Allah mau sampaikan kepada kita hari ini bahwa Allah memilih, Allah memakai, dan Allah memperlengkapi seseorang bukan karena kehebatannya, bukan karena kemampuannya, bukan karena segala hal yang dia miliki di dalam dunia ini, tetapi karena ada anugerah Allah yang dia berikan. Dan Allah yang memampukan seseorang untuk melakukan hal seperti itu. Lihat Bapak Ibu, ada kontras bukan? Di tengah-tengah ketidakmampuan manusia, karena memang Paulus menyadari benar-benar bahwa hidupnya adalah hidup yang berdasarkan anugerah, bukan karena kemampuan. Kalau Allah memberikan pelayanan itu, kalau Allah mempercayakan itu, dia mengerti karena ada Allah yang memberikan kekuatan. Paling tidak Bapak Ibu kita bisa melihat kesadaran itu muncul tatkala dia menulis surat-suratnya dalam perjanjian baru. Anda bisa menemukannya di setiap akhir surat itu, dia selalu bicara dan menyebutkan nama orang-orang tertentu yang selama ini menjadi rekan, orang-orang yang membantu, mendoakan, melayani bersama-sama. Karena Paulus mengerti bahwa dia tidak bisa sendiri. Tapi bukan itu saja Bapak Ibu. Paulus juga mengerti bahwa semuanya itu ada pribadi yang lebih kuat, lebih hebat, yang memampukan dia itu Allah sendiri. Karena itu kalau kita membaca apa yang dia tuliskan Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa tahu bahwa Tuhan memakai mereka yang memang memberikan hati dan hidupnya dan kemudian bersedia dipakai oleh Allah. Karena kalau seseorang hanya berdasarkan kemampuannya sendiri, dia bisa terjebak pada dua hal. Yang pertama, dia akan berpikir bahwa semua ini karena dia. Semua ini karena aku. Semua ini karena kekuatanku. Di dalam Alkitab kita menemukan contoh yang menarik Bapak Ibu. Dalam kitab Daniel kita berjumpa dengan seorang raja yang besar yang hari itu kekuasaan dan kerajaannya itu begitu luas. Dia berhasil mengalahkan banyak orang, banyak kerajaan, dan kerajaannya hari itu diakui sebagai salah satu raja yang besar, Nebukadnezar. Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu dia berdiri di depan istananya melihat semuanya itu, lalu dia berkata, ini semua karena aku. Pada titik yang sama Allah bertindak. Dan dia kemudian harus mengakui bahwa semua itu datang dari Allah dengan cara dia direndahkan. Menjadi hidup seperti seekor lembu, makan rumput,
kulitnya menjadi mengeras dan dia terusir dari istananya sampai dia mengakui kebesaran, keagungan dan kekuatan Allah itu yang begitu nyata dalam hidupnya. Bapak Ibu, itulah Tuhan kita. Dan Paulus belajar sesuatu tentang ini dalam apa yang dia tuliskan. Dan kita melihat sendiri di dalam ayatnya yang kelima, dia berkata, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup. Karena itu Paulus mengajak jemaat Korintus untuk melihat satu sudut pandang yang lain, bukan hanya melihat pada diri sendiri, tetapi melihat kepada apa yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Karena itu kembali fokus utamanya adalah Allah. Allah yang telah mengerjakan 3 hal penting dan membuat sebuah pemikiran yang baru bagi seorang Paulus. Yang pertama-tama dia belajar bahwa sumber utama dia, kekuatan yang dia miliki, kemampuan dia untuk melayani, pertama-tama bersumber dan hanya bersumber pada Allah. Bukan pada dirinya. Oh Bapak Ibu, lihat perubahan besar bagi seorang Paulus. Kenapa? Karena kita melihat masa lalunya, pengalaman dan juga barangkali riwayat hidupnya, saya bisa mengatakan bahwa dia orang yang hebat. Bagaimana tidak? Dia berasal dari kelompok yang sangat eksklusif, orang yang sangat dihormati dalam masa mudanya karena berhasil mencapai kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat hari itu. Dia dididik oleh seorang pengajar yang luar biasa yang bernama Gamaliel, seorang profesor teologi barangkali kalau disamakan dengan masa kini. Apa yang kurang dari dia? Tapi pada waktu dia berjumpa dengan Kristus dalam perjalanannya menuju ke Damsik, dia mengerti satu hal, bahwa semuanya itu adalah karena Tuhan. Bapak Ibu, ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya bagi kita. Kalau Allah menolong kita sampai titik ini, kita perlu menyadari bahwa semuanya karena Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan, karena Dia dan Dia yang mengasihi kita. Bapak Ibu, hal kedua yang Paulus pelajari adalah bahwa dia belajar untuk menjadi saksi Kristus. Dalam bagian ini dia tulis sebagai surat yang terbuka, bukan hanya dirinya tetapi juga kepada jemaat Korintus hari itu. Surat Kristus yang terbuka, yang artinya dibaca, dilihat, sehingga pada waktu orang berjumpa, berinteraksi dengan diri seseorang yang mengenal Kristus sebagai surat terbuka itu, mereka langsung tahu bahwa ada Kristus yang di tengah-tengah kehidupan manusia ini dan terus bekerja. Tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa dimampukan oleh Allah itu berarti bahwa dia belajar untuk sekarang hidup berdasarkan pimpinan Tuhan. Pengalaman hidup Paulus mengajarkan banyak tentang hal ini. Salah satunya kita bisa lihat pada waktu Paulus bersama dengan rekan-rekannya akan memasuki daerah Bitinia di Asia hari itu. Saya percaya Paulus bukan seorang yang ceroboh, Bapak Ibu. Dia tentu mempersiapkan segala sesuatu dengan baik karena ini sesuatu yang besar. Pada malam harinya, dia berdiri di tepi pantai. Dan dia melihat sebuah penglihatan yang tidak biasa. Dari kejauhan dia melihat ada seorang pria yang berseru kepadanya, "Mari, datanglah kemari dan tolonglah kami." Di dalam Alkitab ini dikenal sebagai penglihatan Makedonia. Dan Paulus segera menyadari bahwa itulah yang Allah mau. Allah menolong dia untuk mengalihkan pandangan dan juga pelayanannya ke satu tempat yang baru, tempat yang belum pernah dia kenal, tempat yang sangat asing baginya. Tapi dia belajar untuk taat. Dia masuk ke Makedonia dan kemudian datang ke kota Filipi. Bapak Ibu, ini sebuah hal yang tidak mudah karena justru di Filipi kita melihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 bagaimana dia mengalami berbagai tantangan, kesulitan yang begitu luar biasa. Dia bukan hanya ditolak, tapi dia ditangkap. Bukan hanya ditangkap, dia dipenjarakan. Bukan hanya dipenjarakan, dia juga mengalami sesakan, penyiksaan yang begitu berat. Bapak Ibu, di tengah-tengah itu semua, kalau saya jadi Paulus hari itu, saya mungkin berpikir gini kan ya, aduh ngapain
Saya sudah belajar taat sama Tuhan. Saya sudah belajar mengikuti apa yang Tuhan mau nih. Tapi ternyata kok begini. Bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang enak. Tetapi sesuatu yang justru membuat saya merasa susah, terkungkung, kehilangan kebebasan. Dan yang paling tidak menyenangkan, saya berakhir di dalam penjara. Tapi yang menarik, Paulus tidak menyerah, dia memuji Tuhan dan kita tahu ceritanya. Gempa bumi terjadi, mereka melihat karya Tuhan dan akhirnya satu keluarga dimenangkan oleh Tuhan melalui itu semua. Apa yang kita bisa lihat dari bagian ini Bapak Ibu, bahwa Paulus belajar untuk tunduk taat sepenuhnya kepada Allah. Melangkah bersama Dia. Belajar untuk setia pada panggilan dan karya Allah dalam hidupnya. Dan dia melihat pintu demi pintu itu terbuka. Bapak Ibu, Filipi menjadi penting karena disitulah kita melihat bagaimana Injil yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul itu, bahwa kau akan menerima kuasa dan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, mulai digenapi Allah. Karena dari Filipi lah Injil itu masuk ke tanah atau ke benua Eropa. Dan dari sanalah Injil, kekristenan, karya Kristus terus berkembang. Melampaui apa yang sempat dan bisa dipikirkan oleh seorang yang namanya Paulus hari itu. Sekali lagi itu semua bukan karena kemampuannya, bukan karena kehebatannya. Tapi karena Allah yang menolong dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, karena itu Paulus berkata bahwa semuanya itu dituliskan oleh Allah bukan di atas loh-loh batu, tetapi di atas hidup daging, tubuh, hati manusia. Bukan ditulis oleh tinta, tetapi dituliskan oleh karya Kristus sendiri dalam hidup setiap orang. Dan itu berarti bahwa Allah bekerja bukan hanya pada diri satu orang, tetapi pada semua orang yang sungguh-sungguh belajar untuk menaati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Allah, ada satu kebenaran yang buat saya pegang, bahwa Allah tidak memanggil orang yang sudah layak. Bukan. Tapi Allah lah yang melayakkan orang-orang yang dipanggilnya itu. Allah tidak memanggil mereka yang layak, tapi Allah melayakkan mereka yang dipanggil olehnya. Bapak Ibu yang terkasih, pengalaman mengajarkan saya tentang situasi-situasi yang seperti ini. Dalam salah satu pelayanan kami, pelayanan misi ke wilayah Sulawesi, Bapak Ibu. Saya tiba di sebuah gereja yang tidak terlalu besar. Jemaat yang tidak sebanyak kita hari ini yang berada di ruangan ini. Sepertiganya saja mungkin tidak, Bapak Ibu ya. Di sana kami mencoba menolong mereka untuk memahami apa itu panggilan Allah. Di sela-sela waktu istirahat siang itu, ada seorang bapak, usianya saya kira sudah 70-an tahun, sudah pensiun dari pekerjaan dia sebagai pegawai negeri. Dan dia kemudian keluar, beristirahat di luar. Selang beberapa waktu dia balik kembali. Dan kemudian dia cerita sesuatu kepada saya yang sangat menarik. Dia bilang, Pak, gereja kami, gerejanya itu dekat dengan pasar Bapak Ibu. Sangat dekat sekali. Dan dia bilang istirahat itu saya pergi keluar. Saya tiba di sebuah tempat. Di mana ada orang yang lagi jualan telur. Dia bilang setiap hari sebelum saya pensiun, saya selalu lewat jalan yang sama. Lewat pasar yang sama. Tapi setiap kali saya lewat, saya tidak merasakan apa-apa hari itu. Tapi hari ini tiba-tiba saya tahu saya harus lakukan sesuatu. Saya harus bicara tentang Kristus kepada orang-orang di sekitar ini. Tapi pada waktu keinginan itu muncul, pada detik yang sama dia kemudian merasa ketakutan. Lah nanti orang-orang bersikap apa? Apa pandangan mereka? Kalau saya ditolak bagaimana? Kalau kemudian orang itu tidak menerima bagaimana? Bapak Ibu,
Semangat yang tadinya begitu membara, tiba-tiba cus, hampir padam. Tapi di titik itu, dia berkata, Tuhan seolah-olah bicara dalam hatinya. Dan berkata, ini waktunya. Dia mencoba berkata, tapi saya takut Tuhan. Ingat, akulah yang memberikan kekuatan. Bapak Ibu, dia mencoba kemudian melakukan sesuatu, mendekati orang yang jual telur itu dan membeli 1 kilo telur. Padahal dia pikir saya nggak tahu harus beli apa untuk apa gitu. Tapi inilah jalan Tuhan. Dia beli di sana, duduk bersama-sama dan mulai bicara tentang Kristus. Dan di akhir itu dia berkata, maukah saya mendoakan engkau? Dia bilang, belum pernah Pak saya duga. Tiba-tiba dia berkata, iya aku mau engkau mendoakan saya. Dan mulai dari titik itulah dia bicara tentang Kristus. Dia kembali bertemu dengan saya dan bercerita dengan hati yang sangat tergetar. Itu dia berkata, saya belum pernah mengalami hal yang seperti ini. Pengalaman yang lain Bapak Ibu, waktu saya pergi ke sebuah gereja di Bali Bapak Ibu. Saya berjumpa dengan seorang ibu yang sederhana. Yang hari itu dia juga berkata, Pak, komisi wanita tempat saya melayani itu kami memutuskan untuk pergi ke satu tempat, ke alun-alun sebuah kota. Apa yang harus dikerjakan? Kami datang ke sana, jumpa dengan orang banyak dan kami diharuskan sama pembina kami untuk bicara tentang Kristus. Wow. Dia bilang awalnya saya semangat. Tapi begitu sampai di sana ketemu orang banyak, tiba-tiba hati saya merasa gentar dan takut. Dan dia berpikir, saya nggak pintar ngomong Pak. Disuruh doa aja susah. Tapi hari itu, saya melihat orang lalu saya gentar. Dan berpikir, pulang lagi aja deh. Nggak ada yang tahu kalau saya nggak ngomong tentang Kristus. Nanti kalau ditanya, biar aja saya bilang, saya sudah ngomong tentang Tuhan Yesus pada mereka. Tapi sementara hatinya berkata seperti itu, dia merasa tidak tenang. Lalu Tuhan seakan-akan mendorongnya untuk berkata, ayo pergi sekarang. Dengan agak takut, dia mulai belajar untuk taat. Ketemu sama satu orang yang hari itu lagi duduk di sana, sedang ngaso di bawah pohon. Seorang ibu dengan membawa seorang anak kecil yang digendong. Dia duduk di sampingnya menawarkan minuman. Dan kemudian dia bicara. Dan hari itu dia berkata, Pak saya nggak sadar. Tiba-tiba saya bisa berbicara tentang Kristus. Yang sebelumnya barangkali saya nggak pernah akan ngomong tentang Kristus kepada orang yang nggak saya kenal sama sekali. Dan saya tahu itu karena Tuhan. Bapak Ibu, 2 pengalaman itu menolong saya untuk melihat bahwa Allah memakai orang-orang yang memang biasa. Tapi di tangan Allah dan kesediaan untuk melangkah bersama, Allah yang memampukannya. Oh Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, saya percaya Allah yang sama juga Allah yang tengah bekerja hari ini. Tapi kita mungkin berpikir, ya saya sekali lagi gak punya pengalaman tentang itu. Saya bukan orang yang bisa bicara kepada orang yang baru saya kenal dan begitu akrab. Bapak Ibu mungkin kita berpikir itu bukan tugas saya, itu tugas pendeta, itu tugas penginjil, tugas orang-orang tertentu. Saya hanya jemaat biasa di sini. Tapi saya mau katakan sesuatu Bapak Ibu. Bahwa Allah kita adalah Allah yang menolong kita untuk melangkah bersama dengan Dia. Di tengah-tengah situasi yang mungkin barangkali tidak pernah kita bayangkan, tapi disitulah Allah mau kita belajar untuk menaati Dia. Bapak Ibu saya mau akhiri bagian ini dengan satu cerita yang ditulis oleh Rasul Matius dalam Injil Matius pasal yang ke-9 dan ke-10. Setelah Tuhan Yesus mengajar dan dicatat dalam sebuah khotbah di bukit yang begitu menarik, orang banyak mencari Dia, orang banyak mengikuti Dia. Dan waktu Tuhan Yesus melihat kumpulan orang yang sangat banyak itu Bapak Ibu, Alkitab mencatat dengan jelas hatinya digerakkan
oleh belas kasihan. Kalau kita lihat orang banyak, apa yang kita pikirkan Bapak Ibu? Jangankan orang banyak, lihat satu orang begitu keluar dari gereja saja mungkin kita tidak pandang mereka gitu ya. Tapi Tuhan Yesus mengajar kita untuk melihat orang banyak dengan satu hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Dan kemudian dia berkata kepada para muridnya hari itu, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kenapa? Karena Tuhan melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak bergembala, yang begitu kelelahan, terlantar. Dan Tuhan berkata, doalah supaya Bapa mengirim lebih banyak pekerja untuk tuaian ini. Bapak Ibu, cerita itu seakan-akan berhenti di sana dan mengajarkan kepada para murid hari itu, lihat, yang kamu perlu sekarang lakukan, berdoa sungguh-sungguh. Berdoa supaya Allah mengirimkan lebih banyak orang lagi. Karena apa? Karena tuaian itu sudah siap untuk dituai. Mari kita lihat sekeliling kita, Bapak Ibu. Bukankah perkataan Tuhan itu juga menjadi sesuatu yang kita lihat hari ini? Oh Bapak Ibu, tuaian itu banyak. Yang ada di sekitar kita, di luar gereja kita. Di dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat, dalam setiap aspek hidup kita, Tuhan selalu menolong kita berjumpa dengan orang-orang yang siap untuk dituai sebenarnya. Lalu apa yang kita perlu lakukan? Bukankah Tuhan mengajar, berdoalah supaya Bapa mengirimkan lebih banyak pekerja untuk tuaian itu. Tapi yang menarik begini Bapak Ibu, kisah itu tidak berhenti dengan sebuah ajakan Tuhan untuk berdoa. Karena Tuhan maju satu langkah lebih jauh. Kalau kita membaca pada pasal yang ke-10 Bapak Ibu, maka kita berjumpa pasal itu diawali dengan Tuhan memanggil 12 murid itu. Dari hidup mereka yang sebelumnya hanya untuk dirinya sendiri, sekarang Allah, Kristus sedang memanggil mereka untuk menjadi penuai, untuk menjadi orang-orang yang sekarang dipakai oleh Allah. Dan segera sesudah itu Tuhan mengutus mereka. Bukan hanya memanggil, tapi dia mengutus. Lalu apa makna kisah ini sih Bapak Ibu? Tuhan menolong saya untuk melihat jawaban doa Tuhan yang berkata berdoalah, mintalah Bapa supaya mengutus lebih banyak orang. Sekarang jawaban doa itu nyata dalam diri murid-murid. Karena sesungguhnya mereka lah jawaban doa itu. Dan itu berarti bagi kita hari ini Bapak Ibu. Bulan misi ini bukan hanya sekedar kita melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita bergereja. Kita mendengar bagaimana Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan dan sebagainya. Tapi bukankah bulan misi ini juga menjadi sebuah bulan panggilan untuk kita bertindak? Karena engkau dan saya, kita semua yang ada di ruangan ini, dan bahkan yang mungkin melihat dalam YouTube, kitalah jawaban doa itu. Bahwa Allah menolong kita untuk melihat bukan saja sebuah kebutuhan, tetapi Allah menolong kita untuk bergerak maju, untuk melakukan sesuatu, untuk bersama dengan Dia menuai. Karena inilah waktu tuaian itu. Bapak Ibu, saya mengerti kita semua berpikir, ya tapi saya sendiri bisa apa? Satu orang apa yang bisa terjadi? Tapi ingatlah bahwa Allah selalu memanggil kita semua. Bukan kita yang merasa layak, justru kita yang merasa tidak layak. Kita yang merasa tidak sanggup. Kita yang merasa terlalu besar. Disitulah baru Allah akan bekerja menolong kita. Bapak Ibu, inilah panggilan Allah itu. Mari kita sikapi dengan benar Bapak Ibu. Kitalah jawaban doa itu. Dan kitalah yang diutus oleh Allah. Di tengah-tengah dunia ini, jadilah surat yang terbuka bagi Kristus. Di tempat kita bekerja, di tempat kita tinggal, dimanapun
kita ada. Lakukan sesuatu. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita tenangkan hati di hadapannya, Bapak Ibu. Mari kita mendengar suara Tuhan yang sedang memanggil kita. Dia tahu kelemahan kita, dia mengerti kesulitan kita, dia paham kekurangan kita, tapi dia sedang memanggil kita. Biarlah lagu ini menghantar kita pada refleksi kita. Kau telah bersabda, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Ajar kami untuk semakin mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Ya Tuhan, inilah kami. Pakailah kami. Kami yang sudah mengecap anugerah keselamatan. Kami yang sudah menerima karya yang begitu agung yang Tuhan kerjakan. Maka sekarang Tuhan, tidak ada yang lain yang kami bisa berikan selain kami persembahkan kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kami tahu kekuatan itu berasal dari Tuhan. Kemampuan itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.